Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Terjebak jadi pelakor ini bisa dikaitkan dengan berarti kurangnya iman dan takwa si wanita itu ya, Mah? Boleh jadi tidak mantap. Tapi yang namanya manusia kan pengen punya pasangan juga fitrah. Cuman kurang pilih-pilih. Makanya di dalam Islam tidak ada pacaran. Orang yang selingkuh yang namanya pelakor dengan pebinor kan pacaran. Itulah yang dilarang. Kalau Anda suka langsung menikah. Jangan Anda beli sate mendingan beli kambingnya. Kalau beli sate nyicil. Ngerti lu maksud beli sate? Ngerti, paham Mah? Ya Dikit-dikit. Tuh pinter udah mulai paham. Karena kalau beli kambing kan bisa di sop, bisa di sate. Ya. Bebas mau diapain juga ya. Kapanpun. Oh iya. Oke. Lanjut Mas Bedo, ada pertanyaan dari Instagram. Udah mulai gede dia. Balik. Aduh si Bisa bontot. kambing juga bisa domba Garut juga bisa. Udah. Nawan sok. Dari Viana Fahira nih Mah. Ya, yuk Viana Fahira. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Yupiana Fahira. Galau nih Mah. Ada apa? Saya baru 1 minggu menikah. Selama ini saya kenal dengan suami lewat aplikasi jodoh. Karena suami tinggal di luar kota, kami jadi baru bertemu saat hari pernikahan aja. Setelah 2 hari menikah, saya baru tahu kalau ternyata suami udah punya istri dan 2 orang anak. Waduh. Masya Allah. Anaknya marah-marah dan mengatakan saya pelakor. Padahal saya nggak tahu kalau akan terjebak di kondisi ini ini Mah. terjebak Saya harus gimana ya Mah? Nah ini beneran nih Mah. Bukan terjebak, menjebakkan diri. Tertipu kali jangan-jangan gitu mah bukan tuh. Salah. Makanya menikah itu kan bukan perkara sehari 2 hari. Iya. Kalau bisa sampai mati seumur hidup. Ibadah yang paling lama itu ibadah menikah. Menikah. Kenapa Anda udah kenal nggak lihat keluarganya di mana, Nah, itu. alamatnya di mana, emaknya siapa, bapaknya siapa, saudaranya siapa, tetangganya siapa? Bukan Anda bilang terjebak, Anda menjebakkan diri nggak mikir. Ya Allah. Emang kawin main-main, salah Anda. Mbak Viana ya. Enggak kasihan mungkin banget. pada saat laki-laki kenal di apa namanya? Aplikasi nih katanya. Aplikasi jodoh mah. Itu mungkin dia udah cerita semua, udah merasa terbuka, udah merasa diberikan jawaban yang jujur kali ya, Mah ya. Ternyata Karena dia bisa laki-lakinya jadi bohong. Dia nggak punya siapa-siapa. Oh dia percaya, mah percaya begitu saja gitu. Salah. Itu salah. Walau bagaimanapun survei membuktikan. Iya, datang tiba-tiba. Ya iyalah. Dia nanya Mah, jadi saya harus gimana? Apakah dia harus ceraiin suaminya nih Mah? Atau gimana nih Mah? Kalau Anda merasa tertipu dan memang Anda ditipu, mundur teratur. Daripada merusak rumah tangga orang. Anda minta sama Allah diberikan yang terbaik sebagai pengganti dia. Mundur. Karena awalnya niatnya juga udah nggak bagus ya, Maya. Iya. Jadi nggak akan bagus ke depannya. Akan bagus ke depannya. Akhirnya laki-laki penipu. Laki-laki nipu nih namanya. Artinya waktu nikah, saya nikahkan engkau. Kata bapaknya. Dengan anak saya bernama Anu binti Anu. Dengan mas kawin sekian tunai. Suaminya menjawab, saya terima pernikahannya. Saya pun membayarnya tunai plus 2 orang anak dan 1 istri. Harusnya begitu. Harusnya. Oh jadi kalau pernikahan orang yang kedua tuh kayak gitu Mah? Ada plus Harusnya 2. kata mama sih. Oh harusnya. Lanjut. Yud. Yum_project. Nanya nih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yum. Mak, saya pacaran dengan rekan bisnis saya udah 2 tahun. Belakangan saya baru tahu kalau dia berencana ingin menikah. Jadi saya memutuskan untuk putus karena saya nggak mau dianggap jadi pelakor. Tapi bisnis kami kan tetap harus berjalan nih Mah. Jadi saya masih berhubungan dengan dia. Saya harus gimana nih Mah? Anda tahan diri. Dia dekat dengan Anda gara-gara bisnis, nyari duit, nyari dunia. Dia tidak cinta kepada Anda. Makanya jangan kalian mengira, wahai pemirsa. Orang dekat pasti mencinta. Tidak, kita dekat karena berkeluarga. Betul. Kita dekat karena berteman. Kita dekat karena bersahabat. Anda salah persepsi. Salah duga. Salah menilai. Salah menilai. Bahwa dia dekat dengan Anda, bisik-bisik dengan Anda karena mencintainya. Tidak. Artinya bertepuk sebelah. Tangan. Jangan kegeeran ya Mah ya. Aduh dia demen sama aku nih. Nah, udah kalau Anda bilang bisnis dengan dia menguntungkan, jangan berharap jadi bininya. Iya. Udah bisnis saja. Bisnisnya bisnis aja, bisnis is bisnis. Jangan dicampur aduk. Jangan dicampur adukan. Sambil Anda berdoa, artinya dia bukan laki-laki terbaik untuk saya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik dari dia. Nah
Di zaman sekarang nih Mas, Zara juga lihat baik itu di berita maupun di sosial media yang awalnya nih Mas Bedu sebagai pelakor, karena dia mau menghilangkan image pelakor dari dirinya, akhirnya dia minta dinikahi resmi. Nah, seperti itu apakah sah tuh mah dari pelakor awalnya nih pelakor berselingkuh, ibarat kata berzina gitu, akhirnya dia menikah. Kalau laki-lakinya mau menikahi dia terpaksa tidak terpaksa, rukun nikah yang 5, pengantin perempuan, pengantin laki-laki, wali pihak perempuan, 2 orang saksi adil ijab kabul, ada terpaksa nggak terpaksa, biar nggak dikatain pelakor, itu pernikahannya sah. Tapi selanjutnya ditanggung oleh penumpang. Tuh, Resiko. hati-hati resiko. Jangan sampai begini. Tidak sedikit loh yang datang lagi ke mama. Sebelum menikah mah dia baik banget sama suaminya. Ya Allah. Begitu menikah, Bang, saya sudah jadi istri abang. Abang bilang mencintai saya, ceraikan istrimu yang lama. Astagfirullah. Kurang ajar kan? Jadi Rasul pun bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Bukan termasuk umatku kalau seorang perempuan menyuruh menceraikan saudaranya untuk membalikan nampannya. Sekali lagi, bukan golongan umatku kalau ada seorang perempuan suruh menceraikan saudaranya untuk membalikan nampannya. Maksudnya apa? Nampan tempat makanan. ya. Ceraikan tuh istrimu. Agar isinya ditublekin jatuhnya ke dia. Hadis ini beberapa makna. Yang pertama, boleh jadi si pelakor tadi mau menikah dengan laki-laki yang pebinor tadi. Nah, dengan syarat ceraikan istrimu. Atau laki-laki yang punya istri 2 atau 3, dia pengen suaminya dikuasai sendiri, menyuruh istri yang lain dia ceraikan. Ceraikan. Tidak sedikit kejadian seperti ini, makanya Rasul pun menyatakan dia tidak termasuk daripada umatku. Hati-hati. Rasul pun bersabda, apa kata beliau? Kalau ada seorang menghancurkan, membisik-bisikan kehancuran keluarga, misalnya suami istri nih misalnya, datang tuh orang, laki lu mah begini-begini, kejelekannya diomongin. Aduh. Nah. Atau ke dalam suaminya, bini lu begini-begini di luar, sehingga mereka berantem, dia haram masuk surganya Allah. Auzubillah min zalik. Karena menghancurkan kekeluargaan, menghancurkan silaturahmi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hubungkan silaturahmi. Kalau ngejelek-jelekan suaminya, bininya jadi marah. Ngejelekin istrinya, suaminya jadi marah. Jadi bertengkar, mereka ribut, mereka berantem. Artinya silaturahmi mereka rusak. Mereka bukan orang beriman. Makanya haram hukumnya perceraian. Perceraian itu semua perbuatan halal. Tapi yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Jadi kalau bukan kepaksa-paksa banget, udah nggak bisa disatukan, baru perceraian Diperbolehkan. Baik. Oke. Baik Mah, terima kasih banget ya Maya. Wah, ini luar biasa nih. Jadi kita semakin tahu nih Zara ya. Ya. Jadi semakin berhati-hati juga dalam menjalin sebuah hubungan, relasi. Jadi kalau emang hanya sekedar pekerjaan atau bisnis, ya udah sebatas itu. Jangan sampai Profesional aja. masuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Oke, jangan sampai kita terjebak atau menjebakkan diri.